Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semuanya? Pada masa pandemi new normal ini, kita masih belum bisa untuk kegiatan luring ya. Jadi belum bisa untuk kegiatan tatap muka. Kita melaksanakan layanan bimbingan konseling dengan daring. Anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Baiklah, gimana? Kalian sudah mengisi daftar hadir? Siapa yang belum masuk atau mengisi daftar hadir, silakan mengisi dahulu di link yang sudah disiapkan. Ya, baik itu link untuk layanan BK maupun untuk daftar hadir yang harian. Anak-anak, pada hari ini Didi akan menyampaikan tentang SRL. Apa itu SRL? Ya. SRL itu yaitu self-regulated learning ya. Jadi saya ulang lagi, kita akan membicarakan tentang SRL, self-regulated learning. Ya. Pada hari ini kita ingin ya kalian bisa menumbuhkan self ya regulated learning ini sehingga nantinya kalian akan mampu membuat target dan perencanaan perubahan diri menjadi lebih baik. Kemudian kalian juga akan mampu mengembangkan kecakapan self-regulated learning. Berikutnya, kalian juga akan mampu mencapai kesuksesan sesuai dengan persiapan yang dilakukan. Anak-anak, sebelum kita masuk apa itu self-regulated learning atau SRL ya, baiklah kita speaking dulu. Anak-anak, ya, pada saat Bu Yekti ya sampaikan, tolong dipahami kata-katanya Bu Yekti ya, tolong dipahami kata-katanya Bu Yekti. Ya. Ini ayam. Yang ini sapi. Kalau yang ini kerbau. Sekali lagi pahami kata-katanya Bu Yekti. Ini ayam. Yang ini sapi. Kalau yang ini kerbau. Sekarang Bu Yekti tanyakan. Ini apa anak-anak? Ini apa? Nah, kalau yang ini apa? Ya, tunjukkan. Oke. Nah, ini anak-anak perlu kalian ya pahami kata-katanya Bu Yekti. Jangan ya menyampaikan apa yang ditunjuk Bu Yekti. Seperti itu. Jadi kalau misalkan Bu Yekti katakan di sini ini ayam ya, saat Bu Yekti telunjuk ini, yang ini sapi, Bu Yekti tunjukkan kalau yang ini kerbau, berarti kalau saat Bu Yekti mengatakan ya ini apa? Ini adalah ayam ya, bukan sapi. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya. Apa itu ya, self-regulated learning? Nah, di sini suatu kemampuan mental yang berupa suatu proses ketika seorang siswa berpartisipasi aktif dalam belajar, baik secara metakognisi, motivasi, maupun perilaku. Nah, seorang siswa yang memiliki self-regulated learning yang baik akan mampu mengendalikan pikiran, perilaku, dan emosinya untuk mencapai kesuksesan di dalam belajar. Ya. Anak-anak, kalian
bisa ya melihat kondisi yang seperti ini. Mungkin kalian juga pernah mengalami yang seperti ini ya. Siswa yang tidak berkecakapan SRL menampakkan motivasi belajar yang rendah, kinerja belajar yang buruk, hasil belajar yang tidak memuaskan, dan kepercayaan diri pada bidang akademik yang rendah. Sedangkan siswa yang berkecakapan SRL ya di sini menampakkan motivasi belajar yang tinggi, kinerja belajar yang baik, prestasi belajar, memiliki kepercayaan diri pada bidang akademik. Nah, kalian kira-kira yang berkecakapan SRL atau yang bukan anak-anak ya? Tentunya kalian berkeinginan ya. Orang tua kalian juga berkeinginan kalian adalah yang termasuk siswa yang memiliki kecakapan SRL. Anak-anak, apakah goal setting itu? Goal setting adalah target yang ditentukan dengan jelas, yang memberikan motivasi dan arahan. Ini adalah peta jalan Anda menuju kesuksesan, rencana hidup Anda, petunjuk personel Anda menuju masa depan. Jadi kalian diharapkan memiliki goal setting, ya, memiliki target ya, yang tentu, ya, sudah ditentukan dengan jelas. Jadi kalau kalian tidak punya goal setting anak-anak, yaitu tadi suatu kegagalan kadang akan terjadi. Ya, ini goal setting jangka pendek. Contohnya, ya, saat ini saya mengikuti pelajaran matematika. Saya sangat menginginkan menguasai materi matematika. Kemudian berikutnya berhasil, ya, mempunyai goal setting bahwa akan berhasil memahami materi. Apa yang harus dilakukan di sini? Saat ini saya akan fokus memperhatikan materi guru dengan baik. Ya, catat hal penting, tanyakan yang tidak tahu. Pekerjaan selain mengikuti materi, saya kerjakan waktu yang lain. Itu dapat diatur dengan mudah. Ya, yang terakhir, ya, harus punya suatu semangat. Yuk, semangat belajar. Yes, aku pasti bisa. Nah, itulah ya yang harus kalian lakukan anak-anak, dan rencana strategi sederhana yang harus kalian lakukan di sini yaitu membuat tujuan, target keberhasilan, tugasnya apa, rencana aksinya apa, dan limit waktunya kapan. Nah, ini tujuan. Ya, tujuan di sini saya akan menaikkan nilai fisika saya sebesar 30 poin misalkan ya. Kemudian target keberhasilannya berhasil mencapai nilai fisika 80, berarti harus menaikkan 50 dari 30 tadi. Tugas yang harus dilakukan apa saja di sini? Diantaranya menyiapkan buku-buku fisika, membuat jadwal belajar, ya, belajar dengan si Doni yang juara kelas, ya, dan sebagainya. Nah, rencana aksinya apa? Apa yang akan kamu lakukan? Nah, di sini misalkan tugasnya tadi sudah kalian tulis di sini menyiapkan buku-buku fisika ya yang mudah dipelajari. Nah, rencana aksinya apa di sini? Yaitu membeli buku fisika di toko. Ya. Kemudian membuat jadwal belajar fisika. Nah, di sini rencana aksinya apa? Menata rak buku dengan indah. Nah, seperti itu anak-anak. Limit waktunya terserah kalian, akan kalian atur sedemikian rupa. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan, kalian nanti bisa bertanya melalui Google Classroom ya. Jadi nanti akan ditanggapi di situ. Untuk tugas individunya yang akan kalian buat, yaitu yang pertama, buatlah goal setting jangka pendek, ya, yang tentunya setiap anak berbeda. Kemudian buatlah yang kedua, buatlah rencana strategi sederhana, yang kolom-kolom tadi yang sudah Bibi jelaskan. Saja yang bisa Bibi sampaikan anak-anak. Mudah-mudahan bermanfaat.